Ya, kita akan mencoba air pressure. Oke. Ini ada selang yang cukup panjang dan ini kita kasih pemberat agar supaya menyelam. Kita lihat gembung-gembung. Wah, akin entek. Dia nama? Oh, waduh, akin entek mas. Dia? Mm-mm. Ngumpul. Oke. Alah. Ini adalah aeropressure, yaitu sebuah alat yang difungsikan untuk memberikan pasokan oksigen, ya walaupun hanya beberapa persen saja, namun alat ini sangat efektif untuk memberikan pasokan oksigen dalam kolam. Dan alat ini dilengkapi berbagai fasilitas atau fitur-fitur yang tersedia di dalam aeropressure ya. Jadi aeropressure ini sebenarnya berupa pompa yang akan memberikan tekanan udara di dalam air. Jadi airnya akan disembur dengan udara yang ada di pompa ini, kemudian dapat memecah air, dan dari pecahan air yang terkecil itulah nantinya diharapkan bisa terpenuhi kadar oksigen yang cukup seimbang bagi kolam atau tambak udang yang ada. Bagian-bagian yang ada di aeropressure ini terdiri dari, ini adalah tempat aki ya. Aki ada di dalam, aki 12 volt dengan ampere maksimal 30 ampere atau 34 ampere. Kemudian di sini ada indikator voltase dan ampere. Ini kemudian ada timer yang akan menjadwal kapan saatnya alat ini akan mati atau akan hidup secara otomatis. Berapa jam akan hidup, berapa jam akan mati, semacam demikian ya. Alat ini juga memanajemen ya, memanajemen arus dari sumber energi listrik maupun dari aki. Kemudian dari alat ini juga dilengkapi dengan saringan udara yang bersifat dingin di sini ya. Jadi udara akan masuk di pipa atau selang ini, kemudian masuk di dalam sini, kemudian akan terolah menjadi titik-titik kondensasi dan suhunya akan turun menjadi suhu dingin. Kita tahu bahwa suhu dingin tersebut akan mengubah atau mengikat oksigen di udara, kemudian disalurkan melalui pipa buang dan masuk ke dalam kompresor atau pompa ini. Kemudian dari pompa ini masuk di dalam tabung. Oke, masuk di dalam tabung hingga tercapai tekanan tertentu yang diatur, dan di sini bisa
dilihat bahwa tekanan udara di dalam ini akan bisa dilihat di indikator tekanan udara. Dan kemudian setelah tekanan udara terpenuhi, bisa dibuang langsung dengan keran stop keran udara di sini ya. Stop keran udara di sini untuk mengalirkan udara dengan settingan yang seimbang antara tekanan udara yang masuk dan tekanan udara yang keluar. Dan di udara yang keluar di sini akan disalurkan dengan pipa atau dengan selang yang sangat kecil-kecil ya, kecil-kecil ke seluruh area kolam yang ada ya. Jadi saya kira dengan kekuatan yang ada di dalam pompa ini, jika berjalan itu akan memberikan tekanan lebih dari 100 PSI ya, 100 PSI cukup lumayan ya. Kemudian seandainya itu jalan posisi pada mesin hidup, itu tekanan akan berkisar antara 6 bar, dan kapasitas yang ada di sini, tabung di sini adalah 30 liter ya. Jadi lumayan banget untuk tekanan air atau tekanan udara di dalam air kolam itu bisa terpenuhi secara maksimal. Kemudian dilengkapi juga dengan inlet dari AC di sini. Jadi seandainya kita masukkan listrik, jala-jala listrik di sini AC 220, maka akan terkondisi pada pengaturan penjadwalan di sini. Dan jika penjadwalan sudah tercukupi atau tercapai, misalkan dari listrik tersebut ya, dari jala-jala listrik itu disetting atau kita setting 5 jam setiap hari, 5 jam hidup, maka ketika sampai batas waktu 5 jam tersebut, maka listrik akan terputus dan digantikan dengan aki ya. Jadi source akinya akan bekerja secara otomatis seandainya arus listrik terputus. Dan tentu saja ini akan berjalan atau selalu berjalan secara terus menerus untuk pompa yang ada di sini, berjalan secara terus menerus dan tidak bisa berhenti atau tidak dihentikan ya. Kalau dihentikan tentu saja membutuhkan alat sejenis yang lain ya. Jadi misalkan dalam satu kolam itu butuh 24 jam dan kita mengalokasikan bahwa alat ini digunakan selama 12 jam, maka alat yang pertama akan hidup 12 jam dan alat yang kedua akan hidup lagi 12 jam secara bergantian, dan semuanya itu bisa diatur dengan timer yang sudah ada. Demikian.
ya, untuk menghasilkan udara dengan komposisi oksigen yang sangat tinggi ya. Kita mentargetkan bahwa posisi udara yang telah melewati pendingin ini maka akan segera terkondensasi, dan sebelum terkondensasi itu terjadi akan dibuang oleh dua outlet pipa di sini. Jadi sebelum terjadi kondensasi, tentu saja jaring-jaring ini akan segera menangkap oksigen dan kelembapan udara itu sendiri ya. Jadi dimungkinkan alat ini nantinya juga akan terpenuhi dengan air, banyak air di sini, dan airnya itu tentu saja air yang lebih bagus lagi ya, seandainya pada inlet ini ditaruh atau ditempatkan pada pohon atau di tempat-tempat yang sedikit lembab gitu ya. Jadi air di sini tentu saja akan mengalami pendinginan dan akan terjadi banyak sekali air. Apabila input dan output tidak seimbang, jadi outputnya kita tutup misalkan, sementara di sini tetap terbuka, maka di dalam ini akan terjadi bunga es mengembun kemudian menjadi air. Nah itu, jadi alat ini juga bisa digunakan untuk Oke, sekarang kita akan mencoba alat ini yang bernama aerofilter ini. Panas dinginnya bagaimana, kita akan coba menghubungkan ya pada kutub negatif yang ditandai dengan warna hitam, kabel warna hitam kita sambungkan dengan capit buaya, kemudian warna positifnya adalah warna merah dengan capit buaya juga ya, seperti ini. Kemudian kita ambil aki ya, ambil aki di sini. Kemudian yang merah ini adalah positif. Sebelumnya kita akan ukur dulu. Ini tadi kita sudah mencoba sebentar ya. Jadi kita ukur dulu dengan termometer digital ini. Suhunya adalah 26,2 ya. 26,2. Sementara yang di bawah ini adalah 27. Ya, 27 derajat Celcius, 27,5 derajat Celcius. Dan di sini kita memakai baterai aki 12 volt 3,5 ampere. Ini akan lama banget ya dinginnya, tapi tidak apa-apa. Ini adalah mencoba aja. Kita colokkan ini dan kita akan lihat perkembangannya bagaimana. Suhu yang ada di atas ya masih 26. Kita tunggu aja berapa menit ya. Sebenarnya semakin besar ampere aki yang dipakai itu tentu saja akan mempercepat pendinginan pada alat ini. Kita akan mencoba dan menunggu terus, dan ini mulai turun ya suhunya dari 26,2 menjadi 26,0 ya. Sementara di bawah 27,5 27,3 ya. Jadi kita akan lihat terus perkembangannya bagaimana. Tentu saja di bawah ini nanti akan naik suhunya atau bahkan turun atau sama ya. Nanti kita akan lihat beberapa menit kemudian. Kita terus biarkan, sudah mau masuk ke 25 derajat, 25,9 ya. 25,9. Kita akan melihat kapasitas baterai apakah masih full atau enggak ya, atau mungkin terjadi kurang di situ, jadi belum full charge gitu. Kita akan coba untuk
Ya ini kita set dulu voltasenya, akan melihat berapa volt sebenarnya ya, berapa volt kita lihat dulu ya, berapa volt ya. Nah, dan ternyata dikonsumsi oleh alat ini cukup besar ya. Jadi kalau kita lepas ada 8 volt aja ya, 8 volt 9 volt menjadi 2 volt, berarti pengurangan energinya sangat banyak banget ya, karena memang tidak full charge. Kita terus memantau, melihat, dan ini berapa derajat sekarang ya, 25 ya, masih 25 derajat. Seharusnya terus akan mengalami penurunan ya, sampai beberapa derajat nanti. Kita lihat aja beberapa menit lagi. Sempat ada di ujung bawah 26 ya, 26 derajat. Ujung bawah 26 derajat, dan di sini kita sudah merasakan dingin di sini ya. Dingin ada di sini, dingin. Nah, biasanya tambah udang atau tambah ikan itu kita memberikan sesuatu atau memasang sesuatu berupa kincir yang fungsinya adalah memecah air agar supaya terjadi gelembung udara di situ. Ini tentu saja sama dengan fungsi dari aerator yang ada di akuarium ya. Dalam akuarium tersebut itu biasanya hanya beberapa ikan ya, beberapa ikan aja di situ. Jadi aerator itu menjadi cukup ya. Dan semakin banyak ikan yang ada di dalam akuarium, tentu saja membutuhkan aerator yang sangat besar. Itu logikanya seperti itu ya, karena akan terpenuhi kebutuhan oksigen ya. Oksigen yang ada di situ bukanlah oksigen yang murni benar-benar oksigen, enggak, tetapi sekedar udara yang mengandung oksigen, atau 20-21% saja oksigen yang ada di udara bebas. Nah, udara bebas yang ada di perkotaan tentu saja beda banget dengan ada yang di pegunungan. Jadi di pegunungan itu kualitas oksigennya sangat banyak ya. Kalau di perkotaan itu oksigennya cenderung lebih sedikit. Karena apa? Karena penghasil dari oksigen itu dari tumbuhan atau dari pohon-pohon ya, dari proses-proses dari pohon-pohon tersebut ya. Dan kemudian semakin dingin ya, semakin dingin udara itu kandungan oksigennya juga akan semakin besar dibanding dengan panas ya. Jadi air yang panas itu oksigennya cenderung rendah sekali ya. Jadi kalau kita melihat bahwa bunga es di dalam kulkas atau di dalam freezer itu memiliki kandungan oksigen yang sangat tinggi dibanding dengan air matang kemudian masuk ke dalam freezer, itu tentu saja kandungan oksigennya cenderung lebih rendah. Nah, dari logika seperti ini maka semakin besar kolam, oksigen yang dibutuhkan tentu saja semakin besar. Seandainya ikan yang ada di situ atau udang yang ada di situ juga sangat banyak. Nah, itu juga akan terjadi perhitungan-perhitungan yang tersendiri. Namun demikian pada prinsipnya adalah penyediaan oksigen di dalam air. Nah, di dalam air ini butuh oksigen yang sangat besar karena biasanya ukuran tambak udang itu biasanya 50 meter persegi atau 100 meter persegi. Dan ribuan udang ada di situ. Ribuan ikan ada di situ. Jadi
tentu saja pasokan oksigen harus besar, harus banyak di situ. Setidak-tidaknya mengambil dari udara luar atau udara di atas, kemudian masuk di dalam kolam, agar supaya terjadi pemecahan air di udara itu akan terpecah-pecah lagi menjadi oksigen yang sangat kecil yang menyatu dengan air. Nah, semacam demikian. Nah, di dalam kolam tersebut semakin besar kolam dan semakin maksudnya kedalamannya itu pendek, itu makanya oksigen akan sangat kurang sekali karena ada panas di situ ya. Jadi terik matahari masuk ke kolam, maka terjadi penguapan di situ dan terjadi panas di situ, dan kualitas oksigen di situ juga sangat rendah. Ya, demikian. Makanya kolam udang itu biasanya 1,5 meter ya, minimal 1,5 meter itu, agar supaya di bawahnya itu tetap dingin ya. Jadi katakanlah kalau 1,5 meter itu terjadi, berarti ada 75 itu kualitas oksigennya kurang bagus, kemudian 75 ke bawah kualitas oksigennya sangat bagus. Itu karena apa? Cenderung lebih dingin, sedangkan di atas cenderung lebih panas. Dan seandainya itu terjadi pemanasan terus menerus, maka dapat dipastikan bahwa kualitas oksigen atau air di dalam kolam itu akan rendah sekali, dan itu sangat berisiko bagi udang. Jadi bisa mati, bisa kurang begitu bagus lah. Jadi sangat berisiko sekali. Makanya kita akan melihat bahwa tambak udang itu seringkali memakai kipas atau baling-baling ya. Baling-baling dari suatu alat yang floating gitu ya, mengambang di permukaan ya, mengambang di permukaan kolam ikan atau kolam udang tersebut. Nah, ketika alat itu berjalan, maka kipas itu akan mencabik-cabik permukaan kolam, kemudian menjatuhkannya ke permukaan kolam, dan di situ terjadilah oksigen ya, oksigen